Halo Brody, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan panjang umur hingga rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini kita bakalan bahas alur cerita film yang berjudul Onoda 10,000 Nights in the Jungle. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seseorang tentara Jepang yang menolak untuk percaya bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir dan terus berperang di pulau terpencil Filipina. Hingga pada akhirnya ia tinggal di hutan Filipina selama 29 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan saya mau peringatin lagi bahwa konten film ini mengandung spoiler seluruhnya. Jika kalian tidak suka, maka silahkan tinggalkan dan tonton terlebih dahulu film orinya. Dan jika kalian butuh penjelasan lebih lanjut untuk film ini atau kurang mengerti isi dalam film ini, maka kalian tonton saja film ini sampai selesai. Nah, oke lah Brody, tanpa banyak ngocok mulut, siapkan simbut dan mari kita sambut. Film dilatar belakangi dengan seseorang pria yang berada di Pulau Lubang, Filipina. Perkenalkan, dia bernama Norio Suzuki. Ia sendiri adalah seorang penjelajah dan petualang di Jepang. Singkat cerita, sesampainya di sebuah sungai, Norio langsung memutar sebuah radio, lalu Shin berpindah kepada seseorang pria yang terlihat memakai gili. Dia sendiri adalah tentara yang bernama Onoda. Ia bertahan hidup di sebuah pulau di Filipina hingga pada akhirnya Onoda pergi ke sebuah sungai, lalu ia mendengar sebuah musik dari seseorang yang juga berada di sungai tersebut. Onoda sendiri teringat dengan masa di mana ia masih belajar bersama gurunya karena mendengar sebuah musik yang Onoda kenali. Dan film pun baru dimulai. Film diawali dengan seseorang pria yang didatangi oleh seorang mayor. Ia adalah bernama Taniguchi. Serta pemuda yang didatanginya ia bernama Onoda. Onoda sendiri adalah seorang perwira yang ingin menjadi pilot, namun ia berkata bahwa dirinya tidak bisa menjadi pilot dikarenakan mempunyai penyakit vertigo. Sedikit informasi saja, penyakit vertigo adalah gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Jadi cukup bahaya untuk menjadi seorang pilot. Oke, lanjut. Taniguchi mengatakan kepada Onoda bahwa dirinya tidak akan menjadi pilot, lalu ia menanyakan sebuah sekolah buta mata di Nakano, bahwa dirinya bisa bangga dengan cara lain. Lalu Shin pindah kepada Onoda yang mendatangi ayahnya yang bernama Tenjiro Onoda. Ayahnya memberikan sebuah pisau untuk mengakhiri hidupnya jika kalau Onoda ditawan. N'oublie pas que ton corps, c'est la patrie. Tu es fait prisonnier, c'est temps pour en finir. Singkat cerita, Onoda langsung dikirimkan ke Filipina di sebuah pulau lubang dan disambut oleh seorang Kapten Hayakawa dan prajurit lainnya. Di situ Onoda memberikan sebuah perintah untuk mempersiapkan segala kebutuhan serta menyimpan sebuah barang di gua dikarenakan musuh mereka akan menyerang markasnya. Tapi Kapten Hayakawa tidak menyetujuinya dikarenakan perspektif yang dibicarakan Onoda tidak dapat mengusir tentara musuh. Dan pada akhirnya Onoda menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan sebagai pemimpin perang gerilya dan tetap menyusun strategi barunya hingga pada akhirnya Kapten Hayakawa menyetujui perspektif Onoda. De toute façon, nos forces vont bientôt reprendre, joue pas en votre faveur. Tak lama Onoda dan kawan-kawannya mengangkut sebuah barang yang akan disembunyikan di sebuah gua. Lalu seorang tentara yang bernama Kinshichi Kojuka mengatakan bahwa para pasukan butuh istirahat dan meminta untuk bermalam, namun Onoda menolaknya dan langsung menyuruh semua prajurit untuk pergi lagi. Sesampainya di markas, Kapten Hayakawa memarahi Onoda karena telah bertindak tanpa sepengetahuannya. Tak lama Hayakawa langsung dibawa ke sebuah gubuk karena ia sedang sakit, lalu Onoda meminta untuk menyerahkan kendali perintahnya kepadanya. Tiba-tiba saja prajurit memberitahukan bahwa pasukan Amerika berada di dekat mereka, yaitu di Tilik. Hingga pada akhirnya para prajurit pabaliut untuk pindah dari tempat mereka dan membawa segala kebutuhannya. Tak lama kemudian Onoda dan pasukannya pergi ke sebuah camp gunung yang bernama Camp 900. Setelah sesampainya di sebuah camp, Onoda bertemu dengan Letnan Suehiro yang terlihat sudah tidak bertenaga lagi. Lalu Onoda bertanya apa yang terjadi pada Letnan Suehiro.
Letnan Suhero mengatakan bahwa kapal musuh berjarak 200 meter serta ia menyembunyikan bahan peledak di sebuah perahu. Namun pada akhirnya ketika Letnan mau menaiki perahu itu, tiba-tiba saja musuh menyerangnya. Dan untungnya Letnan sendiri menceburkan ke laut dan menyelamatkan dirinya sendiri, namun tidak pada prajuritnya yang harus menjadi korban, dan yang tersisa di kampnya sekarang hanyalah prajurit yang mengalami sakit serta Amerika telah sampai dan menyebar ke pedalaman. Kemudian Onoda langsung melihat para prajurit yang sakit dan akan mengajaknya untuk pergi bersama, tapi prajurit itu berkata bahwa dirinya akan berdiam di situ untuk bundir. Lalu Onoda memberikan sebuah bom sesuai apa yang diminta prajurit itu. Setelah mereka pergi untuk pindah, Shimada menemukan permen karet yang bikin semua prajurit makin waspada. Lalu Kozuka bertanya kepada Onoda apa yang harus dilakukan, sementara sebagian prajurit kelaparan karena belum makan lebih dari 2 hari. Hingga pada akhirnya Onoda memutuskan untuk kembali lagi ke gua tempat persembunyian logistik. Setelah tibanya di sebuah persembunyian, terjadilah cekcok sedikit dan Onoda memisahkannya. Dan Letnan Suhero mengusulkan akan membagi 2 bagian prajurit untuk menghindari banyaknya korban. Kozuka mengatakan bahwa Letnan Suhero tidak bisa bertempur lagi karena keadaannya yang sudah lemah. Dan Onoda memutuskan untuk memilih prajurit yang masih kuat, yaitu Shimada, Akatsu, Oshima, Sakamoto, dan Sato, atau kalau disingkat menjadi 3 serangkai Mito. Lalu Onoda memberitahukan bahwa mereka dipilih karena masih kuat, karena menurut Onoda mereka akan melakukan perang gerilya melawan pasukan Amerika. Tak lama ketika Onoda sedang tidur, dibangunkan oleh Kozuka yang memberitahukan bahwa 3 serangkai Mito sudah kabur. Tapi Onoda membiarkannya pergi saja karena masih banyak yang harus dikerjakan. Setelah Onoda memberikan tugas lagi untuk memantau musuh, tapi Shimada mengatakan bahwa cukup berbahaya selagi keadaan hujan. Dan Onoda pun memutuskan Shimada untuk segera pergi setelah jeda pertama hujan berhenti. Setelah beberapa lama, Shimada pun pulang dan membawa sebuah nangka untuk dimakan. Onoda mengatakan tentang musuh, namun Shimada berkata bahwa keadaannya tidak ada pergerakan musuh sedikit pun. Tak lama mereka pun pergi untuk mengecek sebuah kampung. Di perjalanan mereka melihat 3 serangkai Mito sudah meninggal ketika mereka sedang mencari makanan di hutan. Les triples ennemis. Sesampainya di sebuah kampung, Onoda dan temannya mengecek sebagian rumah yang sudah hancur, serta Onoda melihat bahwa kapal laut sudah menjauh dari Pulau Tilik. Lalu ada 2 orang lokal yang mengatakan bahwa perang sudah berakhir dan Amerika telah meninggalkan pulau itu. Dan tiba-tiba saja Onoda melihat musuh yang masih tersisa hingga terjadilah peperangan. Kembali ke tempat persembunyian, sedikit terjadi perdebatan antara Onoda dan Akatsu. Akatsu mengatakan bahwa 2 orang lokal tadi berkata bahwa perang sudah usai dan dia takut bahwa orang itu tidak ada kaitannya dengan perang mereka. Onoda menegaskan bahwa siapa saja yang mengganggu mereka, bahkan Amerika atau Filipina, tetap saja akan mereka lawan. Lalu Onoda menjelaskan bahwa dirinya telah mengikuti sekolah rahasia ketika Onoda masih muda bersama Mayor Taniguchi, dan diperlihatkan bayangan di mana ia masih dilatih di tempat rahasia itu. Une petite ville côtière. Je ne vous dirai pas laquelle. Peu importe. Venu d'Amérique. Sauf Même. Parce que cette guerre, il vous faudra la mener. nous vous inculquerons des principes et des règles qui doivent rester secrètes. Le droit de mourir. Envoyés en mission, certains se montreront récalcitrants. Ces cas-là, vous devrez vous appuyer sur des hommes plus fiables que d'être mal accompagnés. C'est comme ça dans la version de Katsutaro Komori. C'est ça, tu débloques. Hein? C'est une chanson qui a... Asseyez-vous. On dirait que tu vas me rigoler, toi. Je pose la question. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je ne t'ai pas dit chante la même chose que moi, comme un perroquet. Tu ne comprends pas ce que je dis. C'est que tu n'as rien à faire ici.
Désormais, vous n'êtes plus de simples soldats lambda. Je saurai que vous agissez avec gloire. N'attendez ni gratitude. C'est l'intégrité. L'intégrité des années. Mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. Livre de noix de coco, il faudra le faire sans vous plaindre. Manger des racines. Lalu Onoda menjelaskan kepada 3 temannya untuk terus mempertahankan pulau mereka sampai kekuatannya kembali pulih. Onoda menegaskan bahwa siapa saja yang menentang mereka itu adalah musuh baginya. Dan untuk keputusan Onoda memberikan sebuah pilihan kepada 3 temannya untuk mengikuti Onoda atau tidak. Hingga pada akhirnya mereka mengikuti keputusan Onoda tersebut. Di keesokan harinya, Onoda dan Kozuka menjelajahi setiap lokasi untuk mempersiapkan strateginya. Du serpent. Votre vertige. La poitrine de Machiko. Je voulais dire montagne du dromadaire. Oui, ça irait aussi. Lalu mereka akan bergegas untuk mencari sebuah pendesaan karena mereka tahu bahan logistik sudah habis. Hingga pada akhirnya mereka pun menakuti masyarakat yang sedang bertani padi. Setelah para petani itu pergi, mereka langsung membawa sebagian hasil tani masyarakat hingga tempat itu dibakar. Des signaux de fumée. On en fera à chaque récolte. Singkat cerita, malam pun tiba. Di situ terlihat Akatsu sedang ngulang tarik dan digemrong oleh semut dan Shimada pun membersihkannya. Akatsu berkata bahwa dirinya ketakutan dengan keadaan ini dan yang paling parah, Akatsu selalu kelaparan hingga pada akhirnya Shimada berusaha untuk menyuruhnya segera tidur dengan menceritakannya. Di keesokan harinya, Akatsu sudah menghilang entah kemana dan Onoda akan mencarinya ke kampung Lodge. Dan sedikit terjadi ricuh dengan Shimada yang ingin ikut untuk mencari Akatsu, tapi Onoda berkata itu akan dirinya uruskan sendiri. Dan Onoda pun pergi mencari Akatsu. Di sisi lain, Kozuka dan Shimada yang berada di campnya akan membuat sebuah gubuk karena hujan telah turun. Balik lagi ke Onoda yang sudah menyusuri hutan dan menemukan Akatsu yang terlihat lemas disertai dengan gigitan lintah. Setelah pulangnya ke gubuk, Akatsu sudah tersadar dan ternyata Akatsu telah berulang tahun pada hari ini. Onoda, Shimada, dan Kozuka mengucapkan ulang tahun kepada Akatsu. Lalu Akatsu sangat berterima kasih kepada Onoda yang telah menyelamatkan dirinya karena kalau tidak ada Onoda, Akatsu kemungkinan akan tidak selamat. Setelah pagi tiba ketika Shimada dan Akatsu sedang menjahit, tiba-tiba saja Onoda menyuruh mereka untuk bergegas pergi dan terjadilah cekcok lagi antara Shimada dan Kozuka. Di perjalanan juga tidak lepas dengan yang namanya cekcok antara Shimada dan Kozuka karena beda berpendapat lain hingga terjadilah gelut. Dan Onoda pun memutuskan untuk berkemah yang berada di dekat dengan perkampungan masyarakat yang ada makanan dagingnya. Karena mereka belum pernah lagi memakan daging selama di hutan, jadi pendapat Shimada benar mereka harus mendapatkannya. Tak sekian lama mereka pun menemukan sapi dan menembaknya, lalu tiba-tiba saja ketika mereka mau mengambil sapi itu, ada orang Donko yaitu pemilik sapi itu menembakinya hingga pada akhirnya Shimada harus tertembak di bagian kepala. Dengan luka yang cukup parah serta luka di bagian kepala, Shimada tidak kuat lagi hingga pada akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya. Lalu mereka menguburkan mayat Shimada dan Kozuka yang selalu bertengkar dengannya terlihat menyesal dengan perilakunya sendiri. Dan mereka pun mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk kawan yang sudah berjuang bersama selama ini. Setelah menguburkan Shimada, Onoda langsung menantang orang Donko itu untuk menembaknya dan mereka hanya menggunakan pisau saja.
Ketika orang Donko itu mau menembaknya, Akatsu langsung menusuk orang itu hingga sekarat. Lalu untuk fatality-nya, Kozuka lah yang akan menusuk orang itu hingga meninggoy. Ketika malam tiba, Akatsu yang akan pergi ditegur oleh Onoda dan ditanya mau kemana. Lalu Akatsu beralasan untuk pergi ke kuburan Shimada, lalu Onoda menyuruhnya untuk pergi besok saja. Namun Akatsu menolaknya dan dia menginginkan dirinya pergi saja. Singkat cerita, di tahun barunya mereka berdoa agar sebagai tentara Jepang akan melakukan yang terbaik. Et en tant que soldat, Saat di perjalanan terdengarlah suara memanggil Onoda untuk segera menyerahkan diri, dan orang itu mengatakan bahwa orang yang di pulau adalah orang baik dan mereka mengatakan bahwa perang sudah usai. Lalu berganti orang yang mengaku itu adalah bapaknya Onoda dan membacakan sebuah puisi untuknya, namun Onoda tidak percaya bahwa itu adalah bapaknya dan dia akan menembaknya, namun Kozuka mencegahnya.